Ketika dua musuh bebuyutan saling serang dengan rudal jarak jauh, dunia pun berhenti sejenak. Ini bukan lagi konflik kecil, ini adalah percikan api yang bisa membakar Timur Tengah, bahkan dunia. Israel dan Iran tidak sedang bermain-main. Serangan-serangan terbaru ini adalah pesan terang-terangan bahwa dua kekuatan besar di kawasan ini telah melampaui batas diplomasi. Awal April 2025, serangan udara Israel menghantam konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Menurut laporan Al Jazeera dan BBC, serangan itu menewaskan 7 anggota Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, termasuk Jenderal Mohammad Reza Zahedi, tokoh senior militer Iran di wilayah tersebut. Iran tidak tinggal diam. 13 April 2025, lebih dari 300 drone dan rudal balistik diluncurkan Iran langsung ke wilayah Israel. Ini adalah serangan langsung pertama Iran ke Israel sejak Revolusi 1979. Hampir semua rudal dicegat sistem pertahanan Israel dan bantuan dari Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Tapi dunia tahu, ini bukan gertakan. Iran dan Israel bukan dua negara biasa. Ini adalah dua kekuatan militer besar dengan agenda bertolak belakang. Israel adalah sekutu utama Amerika Serikat, memiliki kekuatan udara dan teknologi canggih. Menurut laporan Global Firepower 2025, Israel menduduki peringkat 17 militer terkuat dunia. Iran, jangan anggap remeh. Negara ini punya pengaruh kuat lewat jaringan proksi bersenjata di Lebanon, Hizbullah, Suriah, Irak, dan Yaman. Selain itu, program nuklir Iran terus melaju, meskipun dunia barat mencoba mengekangnya. Israel meyakini, jika Iran sampai memiliki senjata nuklir, maka itu adalah ancaman eksistensial. Konflik ini bukan hanya soal dua negara, ini adalah bagian dari peta geopolitik global yang sedang retak. Amerika Serikat sudah sejak awal menegaskan, kami akan berdiri di sisi Israel. Sementara itu, Iran mendapat dukungan diplomatik dan ekonomi dari Rusia dan China. Ini bukan lagi konflik regional, ini adalah titik panas di mana Barat dan Timur diam-diam mengadu kekuatan. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga ikut gelisah. Mereka takut konflik ini bisa menyeret seluruh kawasan Teluk Persia, tempat separuh pasokan minyak dunia berasal. Saat drone Iran berterbangan menuju Israel, harga minyak dunia langsung melonjak. Bloomberg mencatat, harga minyak naik hampir 7% hanya dalam 48 jam. Kenapa? Karena kawasan ini bukan cuma medan perang, ini adalah jalur energi dunia. Jika konflik meluas ke Selat Hormuz, di mana 20% pasokan minyak dunia lewat, maka resesi global bisa jadi kenyataan. Tak hanya itu, ancaman serangan siber, gangguan logistik, hingga pelambatan perdagangan global ikut menghantui. Pertanyaannya, akankah ini berubah jadi perang terbuka skala penuh? Israel sudah mulai meluncurkan serangan balasan ke wilayah Iran, termasuk fasilitas militer dan bahkan pusat penelitian nuklir di Isfahan, menurut laporan dari The Guardian. Tapi Israel juga tahu, serangan besar ke Iran bisa memicu perang habis-habisan. Iran pun bermain hati-hati. Mereka kirim pesan, tapi tidak ingin perang langsung. Namun semua bisa berubah. Jika ada kesalahan kalkulasi, satu rudal nyasar, satu korban dari pihak sipil, maka krisis ini bisa lepas kendali. Sebagai pengamat geopolitik dari Asia Tenggara, kita tidak bisa menutup mata. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sering menyuarakan solidaritas untuk Palestina. Tapi konflik Israel-Iran ini lebih rumit dari itu. Ini adalah pertarungan ideologi, energi, dan pengaruh global. Asia pun ikut cemas. Jepang, Korea Selatan, dan China bergantung besar pada minyak Timur Tengah. Jika konflik ini meluas, ekonomi Asia akan terkena dampaknya lebih cepat dari yang dibayangkan. Konflik antara Iran dan Israel bukan cuma urusan Timur Tengah. Percikan apinya bisa menjalar jauh, bahkan sampai ke halaman rumah kita di Asia Tenggara.
Bagi kawasan seperti ASEAN, konflik ini adalah ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan energi. Kenapa? Karena hampir semua negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah. Menurut data Badan Pusat Statistik, BPS, lebih dari 40% pasokan minyak mentah Indonesia berasal dari negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran. Bayangkan jika konflik ini membesar. Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak dunia, bisa diblokade atau terkena serangan. Artinya, harga minyak bisa melambung tinggi. Dan ketika harga minyak naik, biaya transportasi, harga pangan, bahkan biaya listrik ikut naik. Inflasi tak bisa dihindari. Dan bukan cuma ekonomi, konflik ini juga bisa menciptakan gelombang ketegangan ideologis. Di beberapa negara Asia Tenggara, dukungan terhadap Palestina sangat kuat. Tapi konflik Iran-Israel ini bukan soal Palestina semata. Ini juga tentang adu pengaruh antara kekuatan Syiah yang diwakili Iran dan kekuatan Barat sekuler yang didukung Israel. Jika eskalasi terus terjadi, kita berisiko menyaksikan radikalisasi opini publik, polarisasi politik, dan potensi pergeseran arah kebijakan luar negeri negara-negara Asia. Indonesia sebagai negara demokrasi Muslim terbesar di dunia akan menghadapi tekanan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Apakah akan ikut mengecam Israel? Apakah akan memutus hubungan dagang tertentu? Apakah akan menjadi penengah di dunia internasional? Atau kita akan memilih diam dalam kecanggungan geopolitik? Dunia sedang berdiri di atas ladang minyak yang bisa meledak kapan saja. Konflik Iran dan Israel adalah gambaran nyata bagaimana ego kekuasaan dan dendam ideologis bisa mengguncang dunia. Dan bagi kita yang jauh dari medan tempur, bukan berarti kita aman. Kita tetap bisa menjadi korban ekonomi, korban informasi, bahkan korban konflik yang diprovokasi dari layar-layar kecil kita. Pertanyaannya sekarang, di tengah pertarungan dua kekuatan besar ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat biasa? Kita mungkin tidak bisa menghentikan rudal, tapi kita bisa mewaspadai propaganda. Kita mungkin tak bisa memediasi perang, tapi kita bisa melawan narasi yang menyulut kebencian. Yang bisa kita lakukan adalah terus mengedukasi diri, terus mengasah logika, dan tetap berpikir jernih di tengah kabut informasi. Karena saat dunia makin terpolarisasi, suara yang waras justru makin langka. Dan itulah tujuan video ini, memberi ruang berpikir, bukan mengarahkan. Memberi pemahaman, bukan provokasi. Kalau kamu merasa konten seperti ini penting untuk terus ada, bantu kami dengan cara paling sederhana. Like, subscribe, dan share ke mereka yang masih mau berpikir. Karena kadang satu video bisa jadi awal kesadaran, dan satu kesadaran bisa jadi awal perubahan.